Isteri dengan anak awak ternyata dalam neraka. Lain seorang pada sah. Ha? Lama dia tu nak berjejun badu malam-malam ke kampung baru, keluar malam badu kira besok Pak Desa yang masuk surganya. Manolah yo amak si giatnya. Ha? Ti Aisyah tu tak iya kok ke Padang. Kini di surga awak seorangnya. Atau kau sonang ti Pak Desa biarlah dia di situ. Hamba di beradari je dalam surga tak begitu gajak Pak Desanya. Ha. Ramo-ramo si kumbang janti, kati endah pulang bakudo. Sambutlah salam dari kami untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, hidayah dan inayah, sehingga kita dapat melaksanakan solat Isya dan Tarawih pada malam ke-5 dan malam ke-6 Ramadan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kemudian selawat beriring salam teruntuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di Mushola Rabbani ini senantiasa dapat rahmat, dapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Mushola Rabbani, kemudian jemaah Mushola Rabbani, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tim Ramadan Desa pada malam hari ini. Berterima kasih kita kepada pengurus atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kunjungan tim Ramadan Desa pada malam hari ini ada nilai tambahnya kepada kita bersama. Ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kami yang melaksanakan ibadah di Mushola Rabbani. Yang pertama, kita sampaikan kepada kita semua, ibu-ibu, tolong dijago rumah kita menjelang pai sembayang. Kok ada kompor, tolong betul-betul amati baru kita pai sembayang. Kemudian kita sampaikan juga ada beberapa edaran dari Bapak Bupati Kabupaten Sijunjung yang menyampaikan kepada kita bersama agar pelaksanaan kegiatan Ramadan kita pada tahun ini berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kita harapkan kepada Bapak Ibu yang memakai kendaraan knalpot racing dihindari supaya jangan berbunyi ke tempat-tempat musola dan masjid. Kemudian kita harapkan kepada generasi muda kita yang berniat dari rumah untuk pergi ke musola masjid melaksanakan ibadah solat Isya dan Tarawih, mohon kiranya pengawasan dari Bapak Ibu, karena beberapa malam ini sudah dijumpai anak-anak kita yang berada di bangku SMP, Sanawiyah, SMK dan SMA itu nyopai sembahyang tu lah singgo titik ini. Tolong cek, mungkin kita awasi anak cucu kita. Kita tidak ingin juga nanti kegiatan-kegiatan selama Ramadan, kegiatan yang diciptakan untuk membuat kerusuhan. Kita tidak ingin hal ini terjadi. Kemudian pemerintah daerah akan senantiasa melaksanakan razia, itu baik dari pihak Polsek 4 Nagari. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الطهار وأصحابه أخيار أما بعد. Puji syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat berupa iman, taufik, inayah dan hidayah sehingga kita telah bisa hadir di mushola Rabbani pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih juga secara berjamaah. Salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang-ulang itu tentang bab pernikahan, hukum, hakikat atau tujuan dari pernikahan. Ini bukan berarti Bapak Ibu, Pak Desa, ibu-ibu akan berulang sekeren yang balik dah betul lah Pak Desa. Aku dah berulang sekeren yang lah kan. Cuman buat apa aja? Karena yang namanya pernikahan itu ujiannya, pengorbanannya, kesabarannya begitu sangat tinggi. Begitu beratnya ujian di dalam pernikahan. Oleh karena itu kita temukan bahwasanya ada orang yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah mempunyai anak cucu, tapi tetap bercerai. Berarti dalam pernikahan ini ada pengorbanan dan kesungguhan antara pasangan suami istri. Karena umur 50 tahun pun masih ada yang bercerai. Dalam makna untuk menyatukan satu hati, menyatukan dua hati untuk menjadi satu, maka perlu perjuangan. Oleh karena itu kita mulai bahwasanya daripada hukum daripada pernikahan. Hukum dari pernikahan ini banyak. Yang sering kita dengar adalah hukum nikah ini adalah sunnah. Akan tapi hukum dasar dari pernikahan adalah mubah, boleh. Sama halnya dengan kita makan dan minum, boleh. Cuman makan dan minum ini bisa berubah menjadi wajib apabila kita tidak makan atau minum berefek kepada jasad kita. Barangkali kita menjadi sakit atau disebabkan kita bisa meninggal karena tidak makan dan minum. Begitupun dalam pernikahan hukumnya dasarnya adalah boleh. Bisa berubah menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah ada kemampuan dalam dirinya dan dia manusia normal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada kemampuan, maka disunnahkan secepatnya untuk nikah. Maka ada nikah ini yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib, yaitu sudah normal, memaaf syahwat sudah bergejolak, kemampuan ada, maka ini diwajibkan untuk secepatnya untuk menikah. Dan ada hukum nikah ini sampai level haram. Bagaimana kisahnya? Yaitu jikalau seseorang berniat untuk nikah, kemudian niatnya hanya 1 tahun, atau barangkali niatnya hanya ingin mendapatkan harta dari pasangan yang dia akan nikahi, akan dibunuh. Setelah setahun sudah tu kan niat akan dibunuh sehingga ada apik roto koknya, maka hukumnya haram hukumnya. Kerana niatnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Oleh kerana itu, karena hukum pernikahan itu begitu banyak, maka permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat juga kita perlu cermati
Ada di antara saudara-saudara kita sudah berumur sekian puluh tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai meninggal tidak pernah menikah. Karena kita kurangnya ilmu, lain normal cik ke. Lain normal ge ke. Padahal jika seseorang tidak ada yang menyebabkan kerugian atau merusak ke dalam dirinya, tidak bergejolak syahwatnya, dan taklah ada keinginan, taklah ada kemampuan, maka tak sunnah, tak wajib dia. Yang sunnah tadi itu umurlah lengkap, syahwat bergejolak, kemampuan lah ada, lama apa maka kau disunnahkan secepatnya. Maka kita dengar para imam-imam, contohnya Imam Nawawi itu dikatakan sampai umur 40 tahun. Beliau meninggal umur 40 tahun, cuman tidak pernah menikah. Itu Imam Nawawi pada sah. Imam ahli kitab puluhan, bahkan sampai ratusan kitab yang beliau karang, akan tetapi tidak pernah menikah. Di antaranya kitab Arba'in. Begitupun kita dalam memahami masyarakat, ada saudara-saudara kita, orang tua kita tidak pernah menikah. Jikalau kita tanya tidak ada respon, maka kita tidak bisa berburuk sangka, barangkali sesuatu diberikan oleh Allah kepadanya tidak ada atau dihilangkan daripada nafsu terhadap dirinya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itu yang pertama, hukum daripada pernikahan. Kemudian hakikat dan tujuan pernikahan ini yang sangat utama adalah bagaimana setelah kita menikah atau sebelum kita menikah, niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya kita bersama pasangan kita, ujungnya nanti tujuan kita akhirnya nanti adalah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan niatnya bukan karena Allah, mohon maaf, kalau suami hanya memberikan rezeki, makan dan minum, ternyata babi pun, ternyata burung pun bisa magi makan kanaknya. Hanya cayu ulek, hanya patu ulek, burung pun nyantan ke sawangnya. Nyagi anaknya makan. Kalau hanya tugas kita dalam rumah tangga hanya memikirkan bagaimana hubungan suami istri, ternyata binatang pun juga melakukan hubungan. Tapi kita bukan binatang, bukan hewan, tapi kita manusia. Oleh kerana itu harus ada kelebihan kita daripada hewan-hewan tadi. Hewan tadi punya nafsu makan, punya nafsu berhubungan. Kita sebagai manusia juga punya hal yang sama. Akan tapi bagaimana kita bawa rumah tangga kita ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam kita berumah tangga maka perlu yang namanya harus sabar. Harus sabar. Dan Nabi sampaikan penghuni neraka itu kebanyakan adalah wanita. Penghuni neraka kebanyakan wanita. Kemudian Nabi sampaikan kenapa penghuni neraka kebanyakan wanita? Karena tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Seketek syukurnya. Balik ke rumah suami letak di bekerja. Ia 50,000 ni bawa dia laki balik ke rumahnya. Dia laki-laki ko dan kami ko ibu. Kan risiko rata-rata kan nikah tak. Ku anak SD tadi di siku dak le ko bab tadi judul lero pada sah. Adik kami ni laki-laki ko tiba di rumah ko lah senyum aja ibu ko lah jadi nah. Aku lah dak senyum midak. Ambil air minum midak. Kepala lah sakit kepala dak bawa kerja. Hanya lagi PT 50 adik laki asomak belakar. Tak kami aja yang somak ke Bapak Ibu. Nabi-nabi pun somak ke Nabi dia. Dia pernah berdasar dengan kisahnya? Lalu lain. Jangan kami hanya manusia biasa umat Nabi Muhammad SAW. Nabi pun bahasa awal pusianglah Nabi dia. Karena isteri Nabi ko yang bernama Hafsah, yang bernama Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Sayyidah Aisyah adalah
putri sahabat Abu Bakar. Sayyidah Hafsah adalah anak daripada atau putri dari Sayyidina Umar. Jadi isteri Nabi ko dua, putri-putri isteri Nabi yang dua ko sahabat-sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ko sahabat-sahabat yang godang aja ya. Isteri Nabi kan. Sahabat-sahabat godang aja. Kemudian satu ketika isteri daripada Nabi Muhammad yang berdua ko, anak para sahabat ko, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah mengadu ke Nabi, maduk ke Nabi sekali dua. Maduk ke Nabi sekali dua. Apa kecek nombor dua ko? Wahai Rasulullah, bahan pangan di pasar kini lebih naik. Dia minta tambah belanja. Jadi ibu-ibu yang basuh kini, ibu-ibu kini ko, kapak-apak kini ko, lah terjadi dah je bini Nabi dulu. Mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, bahan di pasar serba naik ya Rasulullah, kurang piti nak bagi dan salam buku dan sekali sepokan. Monongai itu dulu. Apa kecik Nabi? Apakah kalian aku haramkan atas diriku? Maka sueh diceraikan di Nabi. Menengah kalimat tu mohon ampun minta maaf ke Nabi. Tidak ya Rasulullah. Biarlah model biasa. Cuman walaupun demikian Bapak Ibu, walaupun demikian, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ko sahabat yang utama. Duduklah sahabat Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar. Duduk aja Nabi sahabat Abu Bakar ko nyoba desa. Tapi tak ada otak lah, duduk aja je. Aku dicontohlah di kontu desa, kini Pak Desa aja Pak Kasih ya. Duduk aja je. Itulah bertanya-tanya dan lain Apa nama monong kini ke? Tak lama sudah tu tiba sahabat Umar. Ya Rasulullah, ambo ya kau minta wajengan, kau minta nasihat, ambo kau mengadu ke engkau. Apa tu wahai Umar? Kata Rasulullah, apa itu wahai Umar? Ya Rasulullah, tolong nasihati isteri ambo gua. Minta piti balanjo aja tu je ke kecik Umar ke. Itu berasa. Menonga mengadu sahabat Umar tadi itu ke Rasulullah, sehingga Rasulullah saling badok jo sahabat Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, ambo kini ko bermonong model ko bahasa awak adik memikir anak engkau minta piti belanja lah, anak engkau bertambah. Kau kecil Nabi. Jadi lah berkumpul lah sahabat yang tiga ko dek gara-gara anak kali dua ko sakit tu kepala ambo model ko Jadi dak awak aja nak model ko pak. Ternyata Nabi pun dibuat pusing oleh isterinya minta piti belanja. Di Ibu jemaah rahimakumullah. Oleh kerana itu, jikalau tujuan daripada pernikahan tidak tujuannya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan cukup-cukupnya. Dan memang kita sebagai pasangan suami isteri saling membutuhkan. Kami sebagai laki-laki yang normal butuh dengan isteri, butuh pasangan. Begitupun wanita butuh dengan pasangan. Cuma bagaimana pasangan kita dalam rumah tangga kita ini mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kini apa-apa saja kini yang akan masuk surganya, dak ada ibu-ibu, anak-anak dak ada orang. Anak ibu-ibu le sonang kira-kira. Hidup awak dia tu dunia ko ada apa anak, ada anak apa. Ketika besok di surga awak je nya. Dan ayah dak ada, dan laki dak ada, dan anak dak ada. Le sonang kira-kira. Le sonang? Dak sonang dah. Begitupun awak dan apa-apa. Sudah berhubungan selama 50 tahun dengan isteri, dengan anak, ternyata awak besok yang masuk surganya Allah takdirkan. Isteri dengan anak awak ternyata dalam neraka. Le sonang pada sah. Lama dia tu nak berjujur badu malam-malam ke Kampung Baru, kalau malam badu kira besok pada saya masuk surganya. Manolahnya amak si giatnya. Ti Aisyah tu tak iya kok ke Padang.
kini di surga awak asawangnya. Atau kau sonang ti pada sah, biarlah dia di situ. Hambo di bidadari je dalam surga tak itu gajah pada sahnya. Kalau baik itu tidak tercapai daripada tujuan pernikahan. Di surga kelak itu ada kita jadikan isteri kita sebagai ratu. Wayang-wayang itu bidadari-bidadari surga. Di Ibu jemaah rahimakumullah, maka tujuan pernikahan tadi adalah bagaimana pasangan kita, rumah tangga kita adalah dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya kelak. Dan itu yang harus kita usahakan pada hari ini. Yang harus kita usahakan. Hari ini kita usahakan. Maka ada 3 macam tipe daripada orang tua. Yang pertama, orang tua hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah. Anaknya tidak pernah dipikirkan. Dak aman lo bu. Masuk surga boleh awak. Anak tidak pernah kita ingatkan untuk berada di jalan Allah. Tidak kita ingatkan solat. Hanya besok kamu nuntut dah besok. Lu lama nak dah. Lu lama lo pada salah dah. Menuntui ibu tadi. Ia oleh awak rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin ibadah. Bagaimana dengan anak isteri kita? Maka niat tujuan daripada pernikahan itu adalah jikalau kita semuanya berkumpul dalam surga Allah, maka tercapailah samawar. Kalau tidak ada rawa seorangnya, lai bau sawa mengingatkan keluarga kita seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dingin 24 jam. Anak dengan istrinya. Cuma yang punya hidayah adalah Allah. Maka isteri Nabi Nuh alaihissalam tidak masuk surga. Akan tapi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam. Kini awak kini berdakwah kini dalam keluarga awak lagi siang dan malam. Aku idak belum sempurna lagi. Maka akan ditanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebagaimanapun daripada nikmat yang ada di dalam surga, jikalau tidak ada pasangan, maka nikmat itu belum sempurna. Contoh, manusia yang pernah tinggal dalam surga adalah Nabi Adam alaihissalam. Apapun yang diminta oleh Nabi Adam, ada sedia dalam surga. Ada pada sah, tak ada yang kurang dah. Cuman ada yang rasa-rasa tak tonang aja pengenai daripada Nabi Adam alaihissalam lah. Apa rasa-rasa yang kurang kini kah? Kok makanan yang diminta lah cukupnya, kok kendaraan lah cukupnya. Rasa-rasa ada yang kurang, apa yang kurang di diri ke? Itu pasangan tadi. Ada lagi lah pasangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Siti Hawa. Baru bahagia hidup Nabi Adam alaihissalam. Cuman karena Siti Hawa ini terjerumus, termakan daripada rayuan daripada iblis, dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kisah yang panjang, Nabi Adam lolos daripada rayuan iblis. Yang tak lolos itu adalah ibu Siti Hawa. Tak lolos ya. Sehingga makanlah di ibu Siti Hawa. Dia lah yang makan di istri, otomatis suami langsung memakan. Istri lah sudah dimakan. Akhir kunnah bitu minha jami'a, kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Maka terakhir kita kunci, Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di surga bersama pasangan istri beliau, diturunkan oleh Allah ke muka bumi karena melakukan satu hal pelanggaran, yaitu dilarang oleh Allah memakan sebuah pohon, sebuah buah pohon. Adapun yang lain tidak dilanggar. Karena satu pelanggaran, maka diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka tidak berhak tinggal di surga, langsung diusir dalam surga. Dan kita pada hari ini berada di dunia, berangan-angan ingin masuk surga, bercita-cita ingin masuk surga, banyak pelanggaran yang awak lakukan. Banyak pelanggaran yang awak lakukan.
Nabi Adam sajanya ciek pelanggaran langsung keluar dalam surga. Dan surga Nabi Adam dan surga yang akan dimasuki oleh Nabi Muhammad beserta umat beliau, cucu-cucu Nabi Adam, surganya sama, tidak berbeda. Berarti aturannya sama. Berarti syarat masuk surga kau tidak ada kesalahan baru bisa masuk surga. Kalau ada satu kesalahan ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah, ayo beronda bawa dalam neraka. Dalam neraka tu saya dia kira 1000 tahun di dunia. Tu lama ya. Menanti aja keadilan Allah itu di huru-hara padang mahsyar itu ratusan tahun menunggu keadilan, diadili satu-satu. Dia Pak Ibu jemaah rahimakumullah, inilah daripada kajian kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita bersama keluarga kita semuanya dimasukkan oleh Allah surga, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita berupaya saling mengingatkan di dalam keluarga kita sehingga tidak ada maksiat di tengah-tengah keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kemudian tak kala kita dipanggil oleh Allah, kita tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dalam keadaan maksiat kita kepada Allah, maka kita mampir terlebih dahulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhir-akhirnya Nabi sampaikan semua umatku nanti akan masuk surga. Cuman yang terakhir masuk surga Nabi sampaikan dalam keadaan hitam. Karena terpanggang dalam neraka, mangka-angka menuju surga. Aku manusia umat Nabi yang terakhir masuk surga. Lai masuk surga je Pak Desa. Insya-Allah dalam keadaan kini ko normal model ko kini Pak Ibu meninggal, lai besok ke masuk surga je nya. Cuman kau ada dosa juta sisa kini dicabut nyawa, ia mampir ke neraka dulu. Kecik Nabi umatku yang terakhir masuk surga dalam keadaan hitam terpanggang. Mangka-angka masuk surga. Dicolik surga lah penuh, lah putih-putih orang sedia, awak hitam seorang. Akhirnya mundur balik, lah ke masuk surga, mundur balik, balain kulit seorang. Kemudian dengan syafaatnya Nabi, kemudian dimandikan oleh Nabi dengan telaga Kausar. Akhirnya putih kulit sama aja manusia yang lain yang ada dalam surga. Akhirnya berbaur seperti awak berbaur. Seradi kala sama kulit saja. Di situlah terakhir daripada berita gembira dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita semua akan masuk surga kecuali membawa dosa syirik. Kalau dosa syirik yang dibawa itu ya tak ada diampuni dah. Kok dosa syirik yang tak bawa dah Pak. Ayo tak ada diampuni itu dah. Ini cik Ustaz, kalau di dalam musola aku ini kok kalau sesuruh seperti itu Ustaz. Ha? Nah. Awak kini Pak Gek. Awak kini ko bercita-cita tu juga. Tak punya awak surga dah. Siapa tu nama punya surga kau nya? Itu orang bertakwa. Itu orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Yang bertawakal dia itu apa? Tak ada dosa yang tak buat mati dah dek. Itu orang bertakwa tu. Di surga itu diciptakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, orang bersih. Adapun kalau masih ada dosa yang tak bawa dah awak, ulun lai singgah awak lu. Singgah di huru-hara dulu di padang mahsyar. Kalau yang bertakwanya aman ya. Tak ada di masalah tolong jalan awaknya. Itulah kini nak Bapak Ibu, awak kini berada angan-angan ingin masuk surga. Mudah-mudahan angan-angan awak ko sampai awak dicabut nyawa kita oleh Allah, yo ada yang terbawa dosa apalagi dosa syirik. Kau hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ada terbawa dosa syirik, apalagi syirik akbar. Percaya dukun dan sebagainya. Apa definisi dukun? Kemungkinan kini dah ke. Apa definisi dukun? Kaji kini dah kemungkinan kini dah. Lain kali dah. Lama temakan waktu awak akhir malam, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita dalam keluarga kita tujuannya adalah satu saja, yaitu mencari ridha Allah, saling mengingatkan. Lalai suami ingat isteri, lalai isteri ingat suami, saling mengingat. Jangan sampai awak saja yang solat, suami ditak dia bekerja dah awak ingat dah. Maka saling mengingat. Walaupun imam tu sebagai adalah suami, cuman kita barangkali suami terlalai, terlupa, ditak bekerja. Itulah awak sebagai pasangan kita untuk mengingatkan di atas kebenaran.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf terlebih dan terkurang, salah dan janggal. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.